Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang akad murabahah. Aku akan jelaskan tentang akuntansi murabahahnya. Oke, yang pertama kita bahas dulu apa sih arti dari murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, di mana penjual itu secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Nah, pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Selanjutnya, harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurang dengan diskon pembelian. Nah, terdapat 3 jenis dari diskon yang terkait dengan pembelian barang sesuai dengan PSAK nomor 102/11. Yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Dan yang kedua, diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang. Dan yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Selanjutnya, ada contoh dari akad murabahah itu seperti apa sih? Adi membeli mobil dengan harga 200 juta dan ketika menawarkan mobilnya, ia mengatakan, "Saya menjual mobil ini dengan harga 200 juta. Saya mengambil untung 50 juta." Nah, bisa dilihat bahwa akad ini dia dalam penjualannya dia memberitahu berapa sih keuntungannya gitu. Pembeli dimungkinkan untuk melakukan tawar-menawar dengan penjual atas besarnya keuntungan yang diinginkannya, sehingga diperoleh besarnya keuntungan yang disepakati pembeli dan penjual. Jadi dia berdasarkan kesepakatan ya antara pembeli dan penjual berapa keuntungannya gitu. Besarnya keuntungan tuh harus jelas. Harga barang yang disepakati tidak dapat berubah. Oke, selanjutnya ada 2 jenis akad murabahah. Yang pertama itu tanpa pesanan dan yang kedua dengan pesanan. Murabahah tanpa pesanan itu maksudnya penyediaan barangnya itu tidak terpengaruh atau terkait terhadap pesanan atau pembeli. Jadi memang penjualnya itu memang sudah menyediakan barang yang mau dijualnya. Nah, sedangkan murabahah dengan pesanan, si penjual baru melakukan pesanan itu ketika ada yang mesan gitu, ada yang order, baru di situ dia menyediakan barangnya yang mau dipesan tadi. Murabahah dengan pesanan ini terbagi lagi menjadi 2, terikat dan tidak terikat. Oke, kemudian ada sumber hukum akad murabahah. Yang atas bersumber dari Al-Quran dan yang di bawah itu bersumber dari hadis. Ini bisa kita baca sendiri aja. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang akuntansi murabahah. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu akuntansi murabahah untuk penjual. Yang kedua nanti kita akan bahas untuk pembeli. Akuntansi murabahah untuk penjual. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Maka kita buat jurnalnya, debit aset murabahah dan kreditnya kas. Nah, jika terjadinya penurunan nilai untuk murabahah pesanan mengikat akan ditanggung oleh penjual. Nah, pesanan mengikat itu kan pesanan yang harus dibeli ya. Maka jurnalnya kita buat beban pada kreditnya itu aset murabahah. Dimana jika ada penurunan nilai aset itu misalnya asetnya itu entah kusam, udah rusak gitu, udah usang. Nah, makanya pastinya ada penurunan nilai. Maka adanya penurunan nilai yang diakui sebagai beban. Nah, jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah pesanan yang tidak mengikat, maka kita buat jurnalnya debit kerugian dan kredit aset murabahah yang dibuat sebagai kerugian. Oke, selanjutnya, nah ini harus dibedakan ya, ada 4 nih.
apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabahah. Maka yang pertama, jika terjadi sebelum akad murabahah, nah akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Ingat ya, di garis bawahi jika sebelum akad murabahah terjadinya. Maka jurnalnya debit aset murabahah dan kreditnya kas. Kemudian jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, nah maka dia akan menjadi kewajiban bagi si pembeli. Kewajiban berarti kan adanya utang kan sama si pembelinya, makanya jurnalnya debit kas dan kredit utang. Jadi si penjualnya itu dapat diskonnya gitu. Kemudian jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual, nah sesuai kesepakatan, maka menjadi tambahan keuntungan murabahah. Jadi menjadi tambahan keuntungan bagi si penjualnya. Maka yang dibuatnya jurnalnya debitnya kas kan, otomatis kasnya bertambah dan kreditnya itu keuntungan murabahah. Dan yang keempat adalah jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Nah, ini terjadinya itu setelah ya, maka pendapatan operasi lain. Jadi jurnalnya kita buat debit kas dan kreditnya pendapatan operasional lain. Oke guys, mungkin sampai sini aja karena durasinya terlalu panjang, jadi nanti aku sambung ke part 2-nya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.